Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Febriana Saputri. Saya bisa dipanggil Febri dan saya kelas 8B. Saya sekolah di SMP Anuriah dan saya juga mondok di Pondok Pesantren Syamsul Izul Islami Bumiayu. Di sini saya akan membacakan atau menerangkan tentang fikih, yaitu yang pertama adalah dalil perintah toharoh. Kunci sholat adalah kesucian. Abu Hurairah bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalu Allahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddu. Artinya, Allah tidak menerima salah seorang di antara kalian yang berhadas sampai ia berwudu. Berdasarkan hadis ini dapat diketahui bahwa toharoh merupakan syarat sahnya sholat. Seluruh umat Islam sepakat bahwa wudhu diisyarakan di dalam Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga sekarang. Karena itu, wudhu adalah hal penting yang tak terpisahkan dari agama. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5-6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholawati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum maradu aw ala safari aw jaa ahadukum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa fala tajidu fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakina yuridu litahhirakum wa liyutammima ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itulah. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran surat Al-Maidah 5 dan 6. Pengertian toharoh. Menurut bahasa, toharoh berarti kebersihan. Secara istilah, toharoh adalah menghilangkan hadas, menghilangkan najis, atau melakukan sesuatu yang semakna atau memiliki bentuk yang serupa dengan dua kegiatan tersebut. Adapun yang termasuk kategori yang semakna dengan keduanya adalah tayamum. Nah, air suci dan mensucikan ada 7 atau mutlak. Yang pertama air hujan, air sungai, air sumur, air laut, air sumber mata air, air salju atau es, air embun. Air yang suci tapi tidak mensucikan atau air mustamal, contohnya kopi, warna, bau, dan teh rasanya, susu. Air makruh, sesuatu yang ditinggalkan mendapat pahala dan ketika dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Macam-macam air yang dapat digunakan untuk toharoh. 1. Pembagian air. Tujuan mempelajari macam-macam air adalah untuk mengetahui jenis air yang dapat digunakan untuk menghilangkan hadas. Air berdasarkan ukuran syara dan hukumnya ada 4. A. Air suci dan menyucikan atau air mutlak, yaitu air yang esensinya ketika ada sesuatu yang masuk padanya ia tidak menjadi najis dan sekaligus bisa menyucikan zat lain atau menghilangkan hadas dan najis. B. Air suci tidak mensucikan adalah air suci tapi tidak dapat digunakan untuk mensucikan benda atau zat lainnya.
Yang termasuk ciri air suci tetapi tidak menyucikan adalah air suci yang sudah berubah salah satu sifatnya, warna, bau, dan rasa disebabkan bercampurnya sesuatu yang lain suci seperti air kopi, teh, dan lainnya. Ada beberapa pendapat ulama mengenai air suci tetapi tidak menyucikan, khususnya pada air mustamal yang sudah terpakai. 1. Pendapat pertama mengatakan bahwa air mustamal yang sudah terpakai adalah air suci tetapi tidak menyucikan kecuali jika air mustamal tersebut tersedia dalam jumlah banyak sehingga mencapai 2 kula dan tidak ada perubahan di dalamnya. 2. Pendapat kedua mengatakan bahwa air mustamal adalah air suci dan dapat dipakai untuk mensucikan. C. Air makruh adalah air yang makruh digunakan untuk bersuci. Contoh air makruh adalah air musyammas. Air musyammas adalah air yang terkena sinar matahari yang menjadi panas karena ia diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari dalam wadah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Itu penjelasan dari fikih tentang toharo dan najis dan pembagian air. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.